Halloween menjadi satu hal yang aku tunggu-tunggu. Meskipun aku bukan tipe orang yang pemberani, tapi malam Halloween jadi satu hal yang menarik untukku. Pesta kostum, belum lagi ada beberapa rumah hantu yang digelar sengaja untuk menyambut Halloween yang memang identik dengan suasana horor. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Namaku Adri. Aku tinggal di sekitaran daerah Bandung Selatan. Saat itu aku masih kelas 2 SMA. Di sekitar rumahku digelar sebuah pasar malam. Yang sederhana dan khas nuansa pedesaan. Ada beberapa wahana, juga bazar yang ada di sana, dengan lampu kerlap-kerlip, membuat banyak pengunjung, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dan satu hal yang menarik, saat itu aku sempat melihat ada wahana rumah hantu. Biasanya tidak pernah ada wahana rumah hantu. Namun katanya karena menyambut Halloween di bulan Oktober itu, akhirnya dibuatlah rumah hantu. Nampak dari luar, suasana rumah hantu itu lumayan cukup menyeramkan. Sebuah bangunan yang sengaja dibangun dari papan triplek yang sekelilingnya dihiasi gambar-gambar seram. Kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, tuyul. Segala macam bentuk makhluk-makhluk halus digambar mengelilingi bangunan itu. Membuatku bergidik ngeri untuk masuk ke dalamnya. Karena jujur, rumah hantu yang seperti ini menurutku lebih seram. Sangat konvensional, yang kadang talentnya adalah manusia yang tiba-tiba muncul mengagetkan, bahkan kadang menyentuh. Aku bukan tipe orang yang pemberani, tapi aku coba untuk memberanikan diri. Aku berdiri tak jauh dari depan bangunan rumah hantu itu, yang saat itu memang terlihat sepi, entah kenapa. Bahkan aku tidak melihat penjaganya. Tapi pintunya terbuka. Aku agak sedikit ragu untuk masuk ke rumah hantu itu. Sampai
ada seseorang yang menepukku dari belakang. Dan ketika kulihat, itu adalah seorang lelaki. Sudah berumur cukup tua, namun aku agak asing dengan wajahnya. Mungkin orang dari karnaval, pikirku, bukan warga sekitar. Kenapa, Pak? Dia melihat ke arahku. Dengan nada rendah dan suara yang berat, dia bilang, "Jangan masuk ke sana. Bahaya." Iya. Kok Bapak tahu saya mau masuk ke sana sih? Begitu tanyaku lagi. Bapak itu hanya tersenyum, kembali menepuk-nepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Aneh. Apa ini bagian dari rumah hantu ya? Membuat seram sebelum masuk. Dan jika iya, ini berhasil. Aku tidak pedulikan kata-kata Bapak itu, dan aku memantapkan diri sampai akhirnya aku berjalan menuju ke rumah hantu itu. Setelah membeli tiket di loket yang sudah disediakan, aku pun membawa tiket itu untuk masuk ke rumah hantu. Sampai di depan rumah hantu itu, tidak ada siapapun yang menjaga. Namun terlihat pintu yang disekat dengan kain hitam. Punten, permisi, saya mau masuk ya. Gak ada orang sih. Bodoh. Aku pun akhirnya masuk ke dalam rumah hantu itu. Begitu masuk ke dalam, bisa ku gambarkan rumah hantu ini berbentuk lorong labirin, disekat oleh triplek yang cukup sempit, serta di sekelilingnya terdapat gambar-gambar seram. Sangat klasik, tapi menurutku ini seram. Ditambah suara-suara audio dari rumah hantu itu yang menakutkan. Suara tertawa kuntilanak, geraman genderuwo, serigala. Entahlah. Aku mulai menelusuri lorong demi lorong di rumah hantu itu. Terlihat beberapa boneka yang menyerupai kuntilanak.
ada sosok berbentuk pocong yang mengagetkanku. Sampai seperti ada efek yang meniup-niup leherku dan mencolek kakiku. Karena cukup gelap ketika itu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi yang pasti, selama masuk ke sana, jantungku berdegup sangat kencang. Takut ditambah tidak ada siapa-siapa di dalam sana kecuali aku. Sampai akhirnya aku masuk ke satu lorong yang isinya cermin semua. Seperti rumah kaca, aku harus mencari jalan keluar. Aku coba memegang kaca satu persatu untuk mencari jalan keluar. Di sana aku mulai panik karena tiba-tiba ada sosok perempuan dengan rambut sangat panjang, dengan muka pucat, matanya merah, menyeringai juga, tersenyum menyeramkan, nampak terpantul dari cermin-cermin itu. Iya, seakan berjalan bolak-balik mengikutiku. Gila, serem banget talentnya. Barulah aku melihat talent hantu yang menyeramkan saat itu. Segera aku ingin keluar dari sana. Belum lagi suara tertawa cekikikan yang dikeluarkan audio rumah hantu ini sangat membuat bulu kuduku berdiri merinding. Sosok perempuan mata merah dengan rambut panjang itu pun seakan semakin mendekat. Tidak mau akhirnya bertemu, aku pun mencari terus jalan keluar sampai akhirnya aku keluar dari pintu-pintu kaca itu. Terlihatlah tulisan exit atau keluar yang menandakan rumah hantu ini sudah habis. Menurutku ini cukup seram, bahkan menakutkan. Seperti beruji nyali masuk ke rumah hantu sendirian. Tapi ya sudahlah. Ini kan hanya buatan manusia. Gambar, boneka, orang bermake up lalu lalang menakut-nakuti. Aku selalu mencoba berpikir positif akan hal itu. Aku pun melangkah keluar dari rumah hantu itu. Dan ketika aku keluar dari rumah hantu itu, loh, bulu kuduku berdiri seketika. Jantungku mulai berdegup sangat kencang ketika aku keluar dari rumah hantu itu. Yang kulihat sekarang adalah sebuah lapangan kosong
yang dikelilingi oleh pohon pisang. Dan ini tempat yang berbeda. Hah? Ini di mana? Aku coba berlari mengitari rumah hantu itu. Jelas ini rumah hantu yang berbeda. Yang tadinya di sekelilingnya gambar makhluk-makhluk seram, kini terlihat nampak sudah usang, lusuh, bahkan seperti bangunan bekas ditinggalkan bertahun-tahun. Pasar malam karnaval yang seharusnya ada di lapangan itu pun tidak ada. Hah? Yang kulihat sekeliling ini hanya tanah kosong dan dikelilingi pohon pisang. Juga ada pohon-pohon lainnya yang cukup rimbun. Seakan-akan aku berada di tengah hutan. Hah? Ini di mana? Tidak ada satu orang pun yang kulihat di sana. Namun bulan ketika itu sedang cerah secerah-cerahnya. Aku berkali-kali berkeliling. Bangunan rumah hantu itu tetap saja nihil. Bulu kuduku semakin meremang ketika sadar aku berada di tempat yang lain. Aku berusaha kembali untuk masuk ke dalam rumah hantu itu. Namun yang kudapatkan kaca yang seharusnya tadi masih tersusun rapi kini nampak sudah pecah dan hancur. Ketika aku masuk ke dalam rumah hantu itu, hanya bangunan kosong, hanya ada rangka-rangka triplek, di mana isi rumah hantu itu pun tidak ada apa-apa. Tuhan, ingin rasanya berteriak sekencang-kencangnya dan menangis, tapi rasanya itu percuma. Sampai aku melihat ada yang berdiri. Ya, ada yang berdiri tak jauh dariku. Rambutnya panjang, nampaknya seorang perempuan. Dari pakaiannya mirip seperti yang kulihat di ruang kaca. Karena hanya itu satu-satunya orang yang kutemukan, aku pun coba mendekatinya dan coba bertanya. Punten, ini saya di mana ya? Perempuan itu pun hanya diam, berdiri, dan sedikit bergerak, seperti mau menengok ke arahku. Sambil ku dengar dia berkata, "Ini rumah saya." "Hah?
Eh, maksudnya? Ini rumah saya. Oh, maaf. Kalau gitu, saya pergi aja. Dan baru saja aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba sebuah tangan memegang bahuku. Ya, perempuan itu memegang bahuku. Dan ketika aku berbalik melihatnya, astaga! Sangat jelas kini wajah perempuan itu. Matanya merah semua, rambutnya panjang, kulitnya pucat putih. Dia seperti tidak mempunyai hidung. Dan senyumnya lebar, menyeringai. Bibirnya berwarna merah seperti mulutnya mengeluarkan cairan yang menjijikan. Dan dia menenggak-lenggokkan kepalanya, melihat ke arahku sambil berkata, "Tinggal di sini ya." Aku pun langsung berlari keluar, berusaha keluar dari tempat itu. Suara cekikikan perempuan itu kini terdengar mengelilingi bangunan itu, sampai aku lalu tersandung hingga aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruang P3K. Katanya aku ditemukan tidak sadarkan diri di dalam rumah hantu itu. Di ruangan bersamaku, kulihat bapak yang sebelumnya memperingatiku untuk tidak masuk ke rumah hantu itu. Dia bilang aku lihat apa. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Aku seperti terbawa ke tempat yang lain hingga bertemu sosok perempuan itu. Bapak itu bilang itu sosok si Nyai yang memang menghuni daerah sekitar sana. Rumah hantu itu harusnya ditutup karena baru jalan beberapa hari pengunjungnya banyak yang kesurupan. Yang masuk ke dalam tubuh para pengunjung itu sosok yang sama, si Nyai yang merasa terganggu dengan adanya hingar-bingar, hingga akhirnya sosok itu meminta sesuatu. Mungkin yang dimaksud adalah sesajen
yang harus disimpan agar penunggu di sana mengizinkan untuk berkegiatan di tempat itu. Pihak pengelola sudah diberitahukan adatnya seperti itu. Namun mereka tidak percaya dan tidak mau. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Hingga mungkin Nyai pun marah. Dan kebetulan saat itu aku yang akan masuk ke sana. Dan aku pun sempat dibawa ke dimensinya. Bapak itu ternyata seorang paranormal. Yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal seperti itu terjadi di tempat pasar malam yang ada di daerahku itu. Esok harinya pasar malam itu pun dibongkar. Kejadian yang kualami malam itu membuatku percaya bahwa dunia yang lain selain kita itu nyata adanya, dan aku mengalaminya sendiri.